Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Luar Oke, baik bapak-bapak, terima kasih. Hari ini sudah berkenan ya kita masuk ke kelas paralel kita. Hari ini tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh materi kita sebelumnya Pak Amudin tentang unit ya, dan di situ dibahas tentang oli. Nah di sini akan saya bahas tentang evaluasi limbah B3 karena oli ini kan termasuk di limbah B3. Tapi sebelum saya masuk materi, izinkan saya, kalau kata pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, kalau saya tak kenal kenalan, ya kan? Jadi makanya saya langsung memperkenalkan diri ya. Nama saya Hamadin Sidik, sering dipanggil Sidik. Saya sekarang menjabat sebagai foreman logistik sekaligus trainer. Di sini saya ada trainer MSDS limbah B3, baru ada ruangan terbatas sama IPPM. Hari ini saya akan bawakan tentang limbah B3 ya. Untuk pengalaman kerja saya itu saya pernah bekerja sebagai supervisor hotel Grand Parama Tanjung Redep 2 tahun. Baru saya sebagai admin dokumen di PT Buma. Kalau istilah sini sebagai procurement itu 5 tahun, baru 12 tahun saya di Medan. Saya aslinya Sumatera, Medan, tapi dia Jawa. Panggilnya Puja Kusuma, Putra Jawa, Kelahiran Sumatera. 12 tahun saya di restoran Chinese food. Ya, sebagai sana kita banyak sifat perangkap kalau ini. Tapi bukan Chinese food, bukan kita bagian masaknya. Saya tetap di bagian restorannya. 12 tahun ya. Untuk prestasi saya itu saya pernah menjadi finalis untuk The Best Work di Buma. Di Buma itu setiap tahun ada pemilihan finalis The Best Work. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Saya ini udah memperkenalkan diri, ya kan? Tak elok ini ya, kalau saya nggak kenal nih sama bapak-bapaknya di sini, ya. Mungkin bisa kenalan Mbak untuk bapaknya sendirian di sini. Hari ini namanya siapa? Hari ini trainingnya mau training unit apa? Perkenalkan, nama saya Nur Soyan. Hari ini saya akan training kerja. Bapaknya Pak? Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Hari ini Oke, itu bapaknya? saya Rian Prianto, alamat di Jalan Surabaya, Kelima. Sekarang lagi mengikuti training belajar. Oke. Kira-kira untuk bapak-bapak ini di operator sudah berapa lama? Ada yang hampir 10 tahun atau di atas lagi ada? Di bawah 10 tahun? Oke. Ada yang masih baru atau di bawah 1 tahun ada? Maksudnya operator bukan di bar aja, di tempat lain ada. Iya, tempat lain ada. Masuk pengalaman jadi operator. Ada lebih dari 10 tahun. Sampai Pak, baru 5 tahun ya. Ya, karena kenapa kita mesti mengingatkan, karena insiden yang terjadi di tambak itu adalah orang yang sering kerja lama dengan orang yang baru kerja. Yang orang lama kerja seringan karena habit, kebiasaan. Biasanya mengendarai ini nggak apa-apa. Baru kalau yang baru mungkin dia tidak tahu regulasi SOP. Kalau kita di brokol itu nggak mungkin belum tahu golden rule, JSA, KIRA ya. Mungkin itu makanya kenapa insiden itu paling terkena ke orang-orang yang baru kerja dengan orang yang lama ya. Di sini kenapa saya membahas itu karena ini berkaitan dengan yang akan saya bahas nanti di materinya ya. Baik, selanjutnya kita ke training rule ya. Bapak-bapak ini kita sekarang training offline ya. Kita berada di ruangan training PT Bar ya. Ruangannya ber-AC ya. Dan kita di sini ada semacam poin ya. Pertama, pintu kita ada beberapa sih. Ada sini kalau ada arah ke kamar mandi, dan di sini ada ke office RGA, dan untuk pintu keluarnya ada di belakang. Ya, hari ini kita tidak ada drill, simulasi drill ya Pak untuk kebakaran atau kecelakaan. Jadi jika ada emergensi yang benar-benar bunyi itu berarti benar-benar terjadi. Dan bapak-bapak dipersilakan keluar dari pintu belakang dan antri ya Pak, pelan-pelan, dan pintu kita itu ditarik ke dalam, bukan keluar ya Pak ya. Kemudian terima kasih dari ini udah on time ya, tepat waktu untuk training hari ini. Kemudian diharapkan pada saat nanti saya menjelaskan materi, HP-nya di silent aja Pak, tapi jangan dimatikan total
mana tahu ada keluarga yang menghubungi, masih bisa diterima. Dan kemudian tetap fokus, apabila mau ke kamar mandi baru mau ada pertanyaan, silakan angkat tangannya ya Pak. Tetap mendengarkan, tetap fokus, dan hari ini kita enjoy aja Pak ya. Training itu sebetulnya Pak enggak seberapa banyak materi itu disampaikan ya kan, kalau kita nggak enjoy Pak nggak masuk ya. Training itu yang penting kita paham, apalagi bapak-bapak operator grader ya, yang penting kita paham ya. Karena teori itu dengan praktek ada itu kadang jauh berbeda. Bisa-bisa orang yang praktek itu, yang sering praktek, dia pengalaman otodidak, dia lebih tahu. Kalau kita kan training ini hanya memberikan rule-rule yang ada, itu untuk demi keselamatan bapak-bapak. Tapi tekniknya kembali kan ke bapak-bapak di lapangan. Yang penting pada saat mendaya unit atau manajer unit sesuai dengan prosedurnya dan SOP-nya. Baik Pak, itu mungkin untuk safety induksi hari ini. Selanjutnya kita ke materi. Judul hari ini yang akan saya bawakan adalah melakukan evaluasi hasil analisis limbah B3 ya. Kalau di brokol sendiri, limbah B3 itu ada namanya limbah hidrokarbon sama limbah B3 gitu kan. Kalau limbah B3 itu di dalamnya adalah limbah hidrokarbon, limbah medis, limbah industri. Tapi kalau limbah hidrokarbon yang sering mungkin bapak-bapak seperti oli, macun, grease, nah itu limbah hidrokarbon ya Pak. Di sini saya seharusnya, karena ini kita trainingnya mungkin bapak baru masuk di kelas ini baru pertama kali, mungkin sebelumnya saya sudah melakukan untuk training tentang jenis-jenis limbah ya, apa sih itu limbah B3 ya, karena sini banyak karakteristik limbahnya Pak. Baik, untuk tujuannya hari ini, yang pertama tujuan hari ini yaitu menjelaskan cara menelaah hasil analisis limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjelaskan cara membandingkan hasil uji dengan baku mutu dan karakteristik limbah B3. Yang ketiga, menjelaskan cara mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan risiko lingkungan. 4. Menjelaskan cara menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. Sampai di sini ada yang mau tanya Pak? Oke, saya lanjut ya Pak. Baik, penelahan harus mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain. Ya, jadi Pak, kalau kita menjelaskan cara menelaah hasil analisis limbah B3, kita harus ada pegangannya, regulasinya. Jangan sembarangan kita menganalisis, nggak ada dasarnya, istilahnya nggak ada standarnya. Yaitu makanya di sini ada 3. Yang pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Jadi Pak, untuk menelaah ini maksud kita menganalisis hasil ini sudah sesuaikah dengan peraturan pemerintah. Kan di sini disebutkan Pak dengan peraturan perundang-undangan. Sudah sesuaikah? Ya kan? Yang sering terjadi mungkin tahun 2025 overclaim. Ya kan? Sering itu kalau Bapak buka sosmed pasti namanya ada overclaim. Nah, itu dia tidak sesuai dengan di dalam produknya itu tertulis misal nih dia memakai produk ini kandungannya sekian persen, tetapi aktual pada saat diuji lab itu tidak sesuai. Makanya dibilang overclaim. Sama dengan ini Pak. Jadi kita harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Di sini ada 3, Kementerian Lingkungan, dan yang lainnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. Baik Pak, saya lanjut untuk materi berikutnya. Menjelaskan cara membandingkan hasil uji dengan baku mutu dan karakteristik limbah B3. Ya Pak, karakteristik limbah B3 itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu beracun, mudah menyala. Ya kan Pak? Detol lagi Kak? Selain beracun, mudah menyala. Nah itu lagi kan? Nah itu karakteristiknya Pak, salah satunya. Nah, di sini kita membandingkan hasil uji dengan baku mutu. Baku mutu apa sih? Baku mutu itu batas ambang maksimal. Ya, misalnya air nih harus ada baku mutunya. Batas ambang batasnya berapa sih? Air itu dinyatakan tidak tercemar.
oleh limbah B3 ini. Yang pertama itu Pak, kita periksa laboratorium yang dikasih yaitu pH, logam berat, ya, TSS, COD, BOD. COD itu bukan case of delivery ya Pak. Itu bahasa kimia COD, BOD. Baru parameter toksisitas, TCLP, baru titik nyala atau test point. Pastikan satuannya mg, L, ppm, persen, dan Celsius sesuai. Mungkin ini tabel perbandingannya Pak. Bisa dilihat di sini tabel perbandingan. Ini ada parameter, ada hasil uji, ada baku mutu, status. PG-nya ini Pak logam berat Pak. Berarti dari hasil uji ada logam beratnya 1,5 mg atau per L. Sementara baku mutunya 0,5. Terusnya ada pH. Ya Pak, pH itu potensial hop hidrogen. Dia biasa pH itu untuk mengukur keasaman larutan, suatu larutan. Dia ada alatnya. Jadi alatnya itu alat otomatis bahwa andaikan pH-nya itu di bawah baku mutu, berarti dia harus tidak memenuhi. Jadi di sini Pak prinsipnya jika hasil uji kurang dari sama dengan baku mutu itu memenuhi. Jika hasil uji lebih dari baku mutu tidak memenuhi. Ya Pak. Ini tentukan baku mutu berdasarkan jenis limbah, cair, padat, dan lumpur. Baru sumber kegiatan industri pertambangan, media pembuangan air, tanah, pengolahan lanjutan. Ambillah nilai batas ambang dari lampiran peraturan. Ini Pak ada contoh di sini ya Pak. PB-nya 1,5, baku mutunya yang kayak di atas, baru pH-nya 1,8. PB melebihi baku mutu, pH kurang dari sama dengan 2, bersifat korosif. Korosif ini berkarat Pak. Jadi hati-hati jika bapak-bapak kalau menemukan ibaratnya operator kalau lagi ngapain mesin atau engine, kalau ada apa ini harus diperhatikan Pak. Kalau dia berkarat, nah ini memang nggak kita rasakan sekarang. Kemarin kita training sama Pak Jenner tuh, kalau andai kan dampak efeknya langsung terjadi, mungkin orang semua takut. Ya Pak, B3 ini, limbah B3 ini nggak kita rasakan pada saat itu Pak. Nanti, ya nanti. Baru wajib dilakukan pengolahan sebelum dibuang. Berarti kalau ini terjadi Pak, ini harus diolah dulu. Makanya di tempat kita itu kalau ditambah-tambah ada oil trap, sedimen point, sedimen pond, setting pond itu harus ada Pak. Nah, jadi bapak-bapaknya hobi mancing kan, besok mancing di sungai yang di dekat PT Bar itu. Atau dipastikan Pak, apakah pengolahan limbah kita itu sudah sesuai, WMP kita sudah sesuai enggak? Apalagi di daerah BBA ya, belum seketat yang di BC. Kalau saya lihat kalau WMP-nya BC itu agak bagus, tapi kalau BBA saya belum ini kan. Nah, jadi hati-hati Pak, takutnya bapak mancing dapat ikan, ya kan? Kalau ikannya yang kena ke bapak, nggak apa-apa. Kalau anak, jangan Pak. Nah, diperhatikan Pak. Ya, tapi untuk pengetesan air itu tidak tercemar biasanya memang dari ikan. Kalau ikan itu misalnya kalau di perusahaan-perusahaan besar yang sudah di pengolahannya benar untuk airnya, itu biasanya air terakhir itu dimasukkan ikan. Kalau ikan itu berkembang biak, berarti air itu memang bagus. Biasa itu kalau tempat saya dulu di rumah itu untuk pencucian unit. Baru kayak timplan itu pencucian, nah itu pakai air itu. Jadi dimanfaatkan kembali ya Pak. Karena memang sudah teruji kalau di DC itu memang semuanya diuji kan Pak. Alatnya aja mesti dikalibrasi setiap tahun sekali. Kalibrasinya bukan main Pak, harganya 400 juta. 400 juta. Bukan main Pak. Makanya kalau di DC itu alhamdulillah kita bekerja di DC, semua aturannya, semua bordernya itu memang untuk keselamatan kita. Biar kita itu pergi datang selamat, pulang selamat. Kita pergi kita lihat senyum anak kita, udah rumah tangga itu bukan Pak. Nah, kita pergi dengan senyum anak kita, pulang kita bisa lihat senyum anak kita kan. Nah, itu sih Pak tujuannya di BC itu. Oke Pak, dari sini ada yang mau dipertanyakan untuk yang ini? Karena ini memang kelasnya langsung evaluasi ya Pak. Harusnya saya ini ke bapak-bapak perkenalan limbahnya dulu, tapi ini sudah materi yang berapa, jadi saya sudah ke evaluasi untuk hasilnya. Baik Pak, ini kita menjelaskan cara mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan risiko lingkungan ya. Kenapa sih limbah B3 ini
terkait dengan lingkungan. Iya, karena dia pencemaran pas ke lingkungan Pak, paling utama. Apalagi oli, apalagi kejadian terakhir kemarin ya Pak, yang di disposal ya, yang olinya tumpah sampai 1 liter itu. Di Pron ya, nah itu, ya kan Pak, itu sudah kejahatan Pak sebetulnya. Ada undang-undangnya. Nah cuma mesti tunggu investigasi apakah itu benar-benar insiden atau apa, karena kan memang nggak ada penampungannya atau apa kan, karena nggak kita sengaja kan, karena kerusakan ini. Baik Pak, di sini ada ketidaksesuaian adalah kondisi di mana hasil analisis pengolahan atau pembuangan limbah tidak sesuai dengan ketentuan regulasi. Risiko lingkungan adalah potensi dampak negatif terhadap tanah, air permukaan, air tanah, udara, kesehatan manusia. Kemudian contoh indikasinya ini kayak tadi sama Pak, PB, logam berat ya Pak, logam berat kimia, pH, potensi hidrokarbon, baru lokasi dekat sungai. Maaf Pak, ada apa ini namanya interview? Ya silakan Pak. Selanjutnya ini kontaminasi permukaan, bahaya bagi pekerja, dampak kesehatan masyarakat. Kesimpulannya risiko tinggi, perlu ditindakan segera. Evaluasi media berdampak pada air, peningkatan logam berat, penurunan kualitas air. Kalau tanah, akumulasi zat beracun, penurunan kesuburan, udara, emisi gas berbahaya dan bau menyengat. Ini Pak, kalau yang bau menyengat ini sering kalau di rumah perhatikan gas. Hati-hati Pak. Nah, gas ini Pak, dia ada efeknya sama kita. Memang nggak sekarang kita rasakan. Nah, kalau bau menyengat ini ke gas Pak. Baik, selanjutnya untuk rekomendasi Pak, menjelaskan cara mengisi laporan atau evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. Ya Pak, yang pertama rekomendasinya harus spesifik, baru terukur, realistis dan sesuai regulasi. Baru contohnya melakukan pengolahan tambahan sebelum pembuangan, perbaikan sistem eval, baru monitoring ulang dalam 30 hari, pelatihan operator. Ya, jadi operator itu bukan dilatih hanya untuk mengontrol unit aja Pak, karena di dalam unit itu ada limbah ya, itu saya bilang seperti grease, oli, pada saat pengisian fuel kan Pak. Nah, itu harus diperhatikan. Baru kalau di dalam unitnya, ibarat bapak-bapak ini buang apa habis makan dan sampahnya ya, karena itu termasuk limbah Pak. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut RTL ini bisa dibuat tabel gini ya Pak, ada nomor, tindakan, penanggung jawab, target waktu dan status. Kesimpulan laporan itu ringkasan hasil evaluasi, tingkat kepatuhan, risiko yang terindikasi dan komitmen pribadi. Oke Pak, ini materi untuk menjelaskan cara menyusun laporan evaluasi rekomendasi tindak lanjut. Oh ya, sebelum saya lupa tadi Pak, nanti ada saya siapkan absen, silakan diisi, ya kan? Nanti saya siapkan absen di link, ya tempatan sekarang udah canggih ya Pak, nggak pakai yang manual, kita pakai link ya. Sama nanti bapak-bapak ini udah ngerjakan pretest kah semuanya? Sudah. Yang training grader sudah ngerjakan pretest? Ya, sudah. Nah, ya. Kalau pretest itu Pak, kalau kita ngerjakan pretest, jangan takut-takut Pak. Mau nilainya 20, 30, 40 nggak apa-apa. Yang perlu ditakutin adalah pada saat kerjakan post test, karena post test ada standar kelulusan dan kompeten kita. Kalau pretest itu adalah untuk kita mengetahui, kita belum tahu nih materinya, karena sekarang itu kalau disintesis, kalau belum pretest kan belum terbuka ke video-videonya, materinya bisa dibuka. Nggak apa-apa Pak, jawab aja sesuai dengan pengetahuan Bapak. Nanti di situ baru tugas kita sebagai trainer menjelaskan dari semua materi-materi yang ada. Ya Pak. Jadi ini sangat penting Pak. Di sini juga kita tekankan ya, limbah B3 ini Pak. Selain dia untuk biasanya kita iritasi yang iritasi kan Pak, dia bisa juga untuk kanker Pak. Kalau sering megang oli, solar itu kanker Pak. Memang nggak sekarang kita rasakan. Sama